Gue adalah tipikal orang yang kalau dikaitin sama masa lalu, respon gue tuh cuman satu. Gue diem. Banyak orang di luar sana yang ngertiin diem gue tuh adalah bentuk suatu keikhlasan. Padahal mereka salah. Ya, gue diem karena gue mikir dan gue memproses segala perkataan dari mereka. Terkadang gue juga cuma senyum dengan tatapan mata yang kosong, dan terkadang juga gue cuma ketawa. Iya, ketawa, karena lucu aja gitu ngetawain kebodohan diri sendiri. Dan respon terakhir gue, ya gue nangis. Gue juga gak ngerti kenapa gue lemah banget jadi manusia. Luka yang belum sembuh itu kadang gue peluk sambil gue ajak bicara. Dulu gue selalu bilang maaf, terima kasih, lalu ganti first love, sorry, with love, goodbye. Tapi sekarang gue selalu berpesan sama luka yang belum sembuh untuk jangan terburu-buru membenci, karena dia dulu cintamu juga. Ketika yang datang adalah cinta sejati, lo perlu cara untuk mengunci, hingga yang lo dapetin luka sendiri, dan sampai kapanpun lo dituntut untuk mengerti. Itu kalimat yang terlintas di kepala gue setelah gue mengenal, menjalani, dan mengakhiri kisah itu bersamanya. Gue kira sebulan itu waktu yang cukup buat nyembuhin luka. Ternyata udah berjalan sampai 3 bulan pun masih belum cukup juga. Sekarang disinilah gue dengan segala resiko hati untuk tetap bertahan mencintai lo. Walaupun mungkin lo udah punya gadis baru, sulit rasanya buat gue percaya. Entah bagaimana rasa lo, gue gak tahu. Tapi kata-kata lo itu selalu terasa. Gue gak pernah lelah dengan segala kebodohan gue. Tapi dengan mudahnya lo nyerah atas diri gue. Kisah kita ini sebenarnya itu lucu ya. Luka yang belum sembuh ini gue nikmatin kok rasanya. Gila ya, udah tahu sakit tapi masih mengingat. Gak apa-apa, itu kan nikmatnya jadi manusia, bisa merasakan. Ya udah, jadi nikmatin aja lukanya. Susah buat sembuh, iya itu gue. Semoga kedepannya kita bisa bersama ya menghapus luka yang pernah ada. Karena pada dasarnya luka itu dibuat oleh diri sendiri. Bodoh memang jika masih berharap sama lo yang jelas-jelas sudah ngasih luka. Tapi ya mau gimana lagi, rasa di hati seseorang gak ada yang bisa ngatur. Gue kira luka itu bisa sembuh dengan datangnya orang baru. Tapi ternyata gue salah. Bukannya menghilang, justru malah semakin bertumpuk dan akhirnya membuat cerita baru dengan didampingi air mata. Gue gak bisa milih buat jatuh cinta sama siapa. Dia datang tanpa disengaja. Dan dari sini gue juga belajar bahwa yang lama singgah tuh belum tentu menetap. Begitupun sebaliknya. Seiring berjalannya waktu, cinta pun tumbuh. Dan seiring berjalannya waktu juga, cinta pun pergi. Harus sesakit inikah buat mencintai lo? Gue gak pernah minta rasa ini buat ada. Pergi karena disia-siakan memang berat pada awalnya. Tapi gue yakin bahwa di sini Tuhan bukan mengambil, tapi mengganti. Lo bilang
kita dulu terlalu rumit, sampai akhirnya lo perlahan pamit tanpa peduli bahwa di sini gue yang sakit. Semoga keputusan yang lo ambil itu bukan sebuah penyesalan ya di suatu hari nanti. Terkadang karena sering patah hati, bahkan ketika kita mengalami patah hati berkali-kali dan sering terulang kembali, justru tuh kita ngadepinnya malah jadi kayak biasa aja. Ya paling sambil berkata dalam hati, udah biasa kayak gini gue mah. Iya enggak? Gue nggak tahu lo bakal dengar suara gue lewat podcast ini atau enggak. Tapi jika semesta mempersilahkan buat diri lo tahu, maka dengan cara apapun sudah pasti suara gue ini lo denger. Gimana? Gimana perasaan lo saat lo denger ini? Apa perasaan lo masih buat gue? Atau mungkin rasa itu udah gak ada? Maaf, gue kalah sama keadaan ini. Tapi apa iya? Ini tuh sepenuhnya salah gue. Tidak kalau juga berpikir kalau di sini lo juga salah. Perpisahan mungkin harus ada pada kita agar kita bisa lebih menghargai siapapun yang akan hadir kembali di kehidupan kita, di kehidupan lo ataupun di kehidupan gue nantinya. Apa lo ingat dulu lo yang minta gue buat tetap tinggal, tapi nyatanya malah lo kan yang pergi. Di sini gue udah lupa dengan orangnya, tapi enggak dengan kenangannya. Maaf. Jika waktu bisa gue putar ulang, satu hal yang bakal gue pastiin ke lo, bahwa mengenal lo gak akan pernah gue lakuin. Dan gue bakal bercermin sambil gue teriak sekencang mungkin, jadi orang, jangan mudah nyerahin hati ke orang lain gitu aja. Coba deh sekali-kali dipikirin dulu. Lucu ya, gue jadi sebodoh ini. Coba aja, dulu kita cukup temenan aja. Gak mungkin kan kita bakal sejauh ini sekarang. Gak mungkin kan kita bakal jadi seasing ini sekarang. Pengen banget deh rasanya marah-marah di depan lo sekarang. Tapi bukannya itu salah kalau gue cuma nyudutin lo aja. Iya, gue tahu gue bukan orang baik, tapi gue gak pernah bisa bohong soal perasaan. Lo tahu gimana gue sekarang? Hancur. Rasa sakit yang teramat sangat, sampai gue sendiri pun takut buat coba percaya sama orang lain lagi. Sekarang gue lebih memilih menikmati rasa itu tanpa hati. Semua hanya permainan. Kalau lo dengar podcast ini, maaf gue belum bisa lupa. Semua pasti ada pelajarannya. Rasanya emang berat, tapi ya udah jalanin aja. Karena mau dipaksa kayak apapun, gue rasa juga percuma. Karena kita gak pernah sepemikiran. Pada akhirnya, bukan melupakan, tapi menghilangkan perasaan yang sudah tertanam. Banyak hal yang hingga saat ini tuh masih gue ingat begitu dalam. Senyum lo, mata lo, semuanya masih membekas terlalu dalam. Nyesel gak sih? Nyesel. Karena pas lo berubah, gue gak meluk lo erat dan gak ngegenggam tangan lo dengan erat juga. Padahal perubahan lo saat itu tuh waktu dimana bakal berakhirnya hubungan kita. Kemarin kita memutuskan untuk berhenti mencoba dan berhenti buat saling peduli.
Lo bilang, tiba-tiba semua rasa berjarak. Tiba-tiba lo ngerasa belum selesai dengan diri lo. Gue yang ngerasa gak siap ini terlalu mendadak buat bisa nerima semuanya. Bahkan kita belum sempat merajut kenangan terlalu banyak. Makasih ya buat semuanya, buat lukanya. Gak apa-apa.